lagi sama beliau. Subhanallah, dari mulai almarhum sehat sampai almarhum sakit, sampai almarhum wafat, sampai anaknya menikah, sampai anaknya punya cucu, sampai anak laki-laki yang nganter saya itu hari Sabtu lo mau menikah lagi. Subhanallah, itu saya kira begitu datang ibunya ke rumah, Bu, kita ini berapa lama ya? Wah, ini kira-kira udah 9 tahunan Nabi. Subhanallah, nggak terasa. Nggak terasa waktu, apalagi kalau hanya menunggu berapa? 1 tahun. Nunggu 1 tahun tuh enteng sekali. Kenapa? Karena sesuatu yang akan terjadi itu sebenarnya adalah dekat. Saya selalu sampaikan Bunda, apa definisi dekat? Definisi dekat itu adalah sesuatu yang akan terjadi itu dekat. Dekat. Kematian akan terjadi nggak? Dekat Bunda. Surga akan diraih nggak? Dekat Bunda. Sekarang punten-punten, apa yang jauh? Yang jauh itu sesuatu yang itu kata Rasul, aduh gimana ini, sebalikin ini perjanjian kan. Belum lama datang utusan dari Mekah, Al-Gojo, 2 orang datang, hai Muhammad, perjanjian, balikin. Masya Allah, iya ya, akhirnya dibawalah 2 orang, 1 orang lalu 2 orang. Dalam perjalanan ngobrol, mulailah seperti hanya akrab, mulai dilepas ikatannya. Kenapa? Nggak enak kan, masa saya diikat terus? Lepas dong, kita udah temen, udah perjalanan, dilepas. Akhirnya bertiga itu jadi akrab, ngobrol, tapi tetap tawanan, ngobrol. Sepedalam ngobrol dulu begini, kira-kira jauhnya kira-kira belum sampai 100 kilo lah dari kota Madinah itu, mungkin nyampe 50 juga. Lagi istirahat, duduk bertiga gini, santai. Abu Basir mengatakan, kalian pada bawa pedang bagus-bagus. Pedang apa itu? Oh, ini pedang perang. Buatan mana? Buatan Muhannad. Muhannad itu buatan India. India dari dulu terkenal dengan pedangnya. Sampai bahasa Arabnya sekarang pedang ini Muhannad, berasal daripada India. Masya Allah. Iya. Kalau dikatakannya disebutkan Muhannad. Kata Abu Basir, boleh? Oh boleh, silakan. Pegang pedangnya, tajam banget ya. Dipegang-pegang tak, akhirnya yang 1 orang ditusuk, mati 1 orang ini. Yang 1 orang ini pedangnya udah, Muhammad tolong aku, tadi diserahkan, sekarang Muhammad tolong aku. Rasulullah katakan, kenapa? Itu Abu Basir mau bunuh aku dan 1 teman aku sudah dibunuh. Kan kita sudah ada dalam perjanjian, serahkan kepada kami. Kata Rasul, karena udah diserahkan sama kamu aja yang lalai. Kalau gitu, selamatkan aku dari cengkramannya, dari bunuhannya. Kata Rasul, Abu Basir, jangan. Stop. Kata Abu Basir, jadi Rasulullah engkau menerima aku di sini? Tidak. Terus bagaimana? Jangan di sini. Kemana? Terserah. Abu Basir diam. Pokoknya perjanjiannya tidak, kalau ada yang hijrah ke Madinah, balikan. Kalau nggak ke Madinah ya terserah. Lalu Abu Basir mengatakan, terus saya kemana? Terserah. Akhirnya Abu Basir mengatakan, jadi engkau mau menyerahkan aku lagi sama orang ini, sama orang laki-laki ini? Kata laki-laki, jangan ya Rasulullah, aku nggak mau. Karena dia sekarang cuma sendiri kan. Jangan Rasulullah, aku nggak mau. Aku nggak mau, ntar dibunuh lagi. Nggak mau. Terus bagaimana? Aku akan pulang ke Mekah sendiri aja. Jadi ini tawanan, bagaimana? Nggak, aku nggak mau ngambil. Tapi hebatnya Rasul mengatakan, tapi terus tinggal di mana? Terserah. Doakan kami ya Rasulullah. Iya, saya doakan. Abu Basir berangkat. Rasulullah memberikan 1 isyarat, tapi isyaratnya luar biasa. Dipahami Abu Basir, isyarat yang agung hebat. Kata Rasulullah, sampai sedikit Abu Basir berangkat, kata Rasulullah, ya Abu Basir. Bukan ke Abu Basirnya, tapi semacam berbicara kepada sahabatnya, tapi ini ditujukan kepada Abu Basir. Kadang-kadang begini, ibu punya anak pertama, anak kedua. Bilangnya sih tujuannya ke anak pertama, cuma ngomongnya ke anak kedua. Nah nanti kalau pulang sekolah, langsung rapikan ya kasurnya, dan rapikan lagi sepatunya, rapikan ya. Padahal yang nggak pernah rapi nomor pertama. Bisa dipahami nggak tuh? Tujuannya ke A, tapi omongannya ke B. Ibu sering begitu nggak? Oh rupanya suka begitu ya. Itu kalau bahasa Prancisnya apa? Tidak langsung.
belakang demikian. Nah, kata Rasulullah mengatakan, Abul Basir, "Lau kana ma'ahu rijal, la musya'ir al-harb." Kata Rasulullah, Abul Basir ini nih, kalau ada kelompoknya, ada teman-temannya, oh, jadi pemicu perang yang kedua dengan orang-orang Quraisy. Bisa dipahami nggak ya? Kalau seandainya laukana ma'ahu rijal, kalau seandainya Abu Basir ini punya teman-temannya yang seperti Abu Basir, maka dia akan menjadi punten percikan perang yang kedua antara Mekah dengan kelompoknya Abu Basir. Seakan-akan mengatakan, kumpulkan temanmu Abu Basir, ya, kalau kamu ingin menyelesaikan daripada perjanjian ini. Abu Basir cerdas orangnya, mendengar kata-kata ini, ya sudah, saya tinggal namanya Mantiqati Ish. Mantiqati Ish, ada Mantiqati Ish itu namanya satu tempat tidak terlalu jauh dari kota Madinah, tapi itu tempat strategis. Kalau ada pasukan orang Quraisy mau berjalan ke Syria atau ke Syam melalui tempat itu, Abu Basir apa yang dia lakukan? Dia turun ke tempat itu dan dia rampok tempat itu. Maksud dirampok itu bahasanya kasar gitu ya, tapi untuk bahasa halusnya dengan mengatakan kalimatnya mengganggu dari apa pasukan-pasukan orang Quraisy yang lewat sana. Setelah itu apa? Ambil untuk makan yang diambil. Terus apa? Ada sebagian ulama mengatakan kata-katanya benar-benar. Kenapa? Ini orang kafir yang telah menghancurkan Rasulullah, memusuhi Rasulullah, maka darahnya dan hartanya halal. Kenapa? Ini dalam peperangan yang ada. Kenapa? Abu Basir diusir nggak dari kota Mekah? Kalau ada di kota Mekah dizalimi nggak? Kalau ada di kota Mekah dipenjara nggak? Maka ini orang Mekah yang nggak beres. Makanya dikatakan percikan perang yang kedua. Maka Abu Basir kirim surat, entah seperti apa caranya, ke kota Mekah. Sampai kota Mekah mengatakan tahu kalau Abu Basir tinggal di Mantiqati Ish. Abu Jandal kabur tinggal di Mantiqati Ish. Dan akhirnya kumpul orang-orang yang hijrah dari kota Mekah menuju ke Mantiqati Ish sampai 300 orang. Kumpul 300. Jadi sampailah disebut dengan, kalau Rasulullah mengatakan, kalaulah seandainya mau aku jadikan, maka tempat Mantiqatul Ish ini akan menjadi Madinah kedua. Kota kedua. Kota kedua sudah ramai, sudah ribut, sudah bagus, dan orang-orang kafir ini kalau berjalan ke sana, waduh, berdagang, aduh bahaya. Kenapa? Ada grupnya Abu Basir. Mau datang ke sana, aduh bahaya Abu Basir. Aduh, jadi menjadi ancaman nomor satu bagi orang-orang kafir Quraisy adanya siapa? Abu Basir. Bunda tahu akhirnya datang, mengatakan, datanglah orang-orang kafir Quraisy mengatakan, kayaknya ini Muhammad harus melarangnya. Ya Muhammad, sudahkah ada di antara kita perjanjian untuk gencatan senjata selama berapa? 10 tahun. Tapi kenapa dilanggar? Siapa yang melanggar? Itu bukan tinggal di Madinah, kan antara kita, Madinah dan Mekah. Kalau dia bukan tinggal di Madinah, dia itu tinggal di luar Madinah, maka itu tidak masuk dalam perjanjianku. Kata siapa? Kata Rasulullah. Yang kedua, yang kedua, dengan mengatakan ini pun kawilan yang mau. Kan kalian yang bilang kalau ada yang hijrah dari Madinah, dari Mekah ke Madinah, balikin, karena aku udah balikin. Nah sekarang nggak ada yang hijrah ke sini, mereka bikin sana. Aku tidak punya kekuasaan kepada mereka untuk melarang mereka. Bisa dipahami nggak Bunda? Kenapa? Satu, mereka tidak di Madinah. Yang kedua, keluar dari perjanjian, karena perjanjian gencatan senjata antara Mekah dan Madinah. Dan itu ada di bawah kekuasaanku. Kalau dia bukan di bawah kekuasaanku, kenapa? Dia punya tempat sendiri. Kalau bilang, ya Muhammad, aku minta kepadamu, tolong batalkan perjanjian nomor 2. Nomor 2 batalkan apa katanya? Apabila hijrah, balikin. Sekarang apabila hijrah, terima daripada nyangkut di sono. Makin penuh, makin banyak, makin repot kita. Nanti kalau di sana makin tumplek, makin banyak, makin heboh lagi. Gimana kita dagang? Tolong sekarang mah terima, dan tolong tarik mereka untuk masuk ke Madinah biar kita aman dalam perjalanannya. Kata Rasulullah kepada Umar, Umar, kalian dengar? Kamu dengar? Kata Umar mengatakan, Shadaqa Rasulullah, benar. Masya Allah. Coba benar Bunda. Yang paling dikhawatirkan tadi nomor berapa? Justru nomor 2 ini yang pertama digagalkan oleh orang Quraisy. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kadang-kadang Bunda melihat sesuatu ini seakan-akan apa? Baik padahal tidak baik. Kadang-kadang kita melihat sesuatu yang baik padahal juga punten tidak baik. Maka punten kenyataan kita harus benar-benar bahkan daripada mata batin ini yang harus diasah. Tajamkan. Saya pernah sampaikan,
Ini mata batin ini, basirah ini, kemarin saya sampaikan ada 3 pintu yang iya, cuma ini ibu-ibu hafal semua rupanya. Aduh, nggak boleh saya ngulang. Karomah, seakan-akan suatu petunjuk dari Allah kalau ini tidak baik. Kadang-kadang wanita begitu ngelihat seseorang suaminya jalan dengan siapa, nggak ada cemburu tuh. Kenapa? Memang nggak ada apa-apa. Tapi walaupun bagaimana perasaan itu, ini kayaknya nggak bagus nih. Kayaknya ada apa-apanya nih. Walaupun itu luar biasa bunda, karomah namanya. Bisa dipahami nggak bunda? Sampai si bunda ini, bunda perempuan bisa lihat, ini suami saya ini ada apa nih? Ghirahnya karomah. Bisa dipahami bunda? Ghirahnya itu karomah. Kenapa? Itu dia, tapi baca Quran yang benar. Ini mas setiap Kamis yang baca Quran segitu aja dari dulu. Subhanallah. Jadi mengatakan kan di sini ada, ya. Setelah itu ada tahsin Quran masih? Duduk tahsin Quran biar karomahnya kuat. Masya Allah. Mama, kok begitu terus? Bapak dengar nggak? Cemburunya seorang wanita itu karomah. Masya Allah. Ini Umi siapa? Umi karomah. Saya lanjutkan ya. Sampai di mana tadi? Jadi ke situ larinya. Nah, udah karomah lagi, udah bunda seneng banget bahas karomah. Ya itu namanya perjanjian. Justru yang kedua ini perjanjian yang pertama kali apa? Batal, yang pertama kali tumbang, yang pertama kali dibatalkan. Masya Allah, itu luar biasa. Yang pertama saya gambarkan tadi apa? Kemenangan karena tahun depan boleh masuk. Yang kedua justru yang paling ditakutkan dibatalkan secepatnya. Kenapa? Karena Abul Basir. Akhirnya bunda Rasulullah kirim surat ke Abul Basir. Ya Abul Basir, Madinah terbuka untukmu, ayo kita datang ke Madinah dan kita bergabung di kota Madinah. Maka Abu Basir dengan bangga dengan mengatakan, disampaikan kepada para yang hadir di sana, maksudnya di Mantiqatu Ish itu, mari kita kembali ke Madinah. Rasulullah sudah menerima dan Quraisy sudah membatalkan poin yang kedua ini. Maka datanglah Abu Basir bersama para prajuritnya datang ke kota Madinah dan disambut di kota Madinah dengan luar biasa. Masya Allah. Bisa kebayang seperti itu, 300 orang datang, kan ada yang bawa istrinya, bawa anaknya juga yang kabur itu dari Mekah, ya. Karena apa? Ada sekarang penampungan di Abu Basir, Mantiqatu Ish. Jadi kalau sekarang mengatakan siapa tuh Abu Basir, sudah connect. Oh iya. Yang mana Abu Basir? Nanti di sorga jumpa bunda. Kalau mau jelasnya, iya. Iya, kan kita cerita tentang orang-orang soleh sekarang. Abu Jandal juga ketemu ya. Iya, pakai L. Abu Jandal juga jumpa nanti, masya Allah, dengan kita semuanya di sorga. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang kita sebut tuh barusan tuh nama-nama orang soleh. Masya Allah, Abu Basir, Abu Jandal dan selanjutnya. Maka datanglah kota Madinah, hiduplah di kota Madinah. Selanjutnya lagi, iya. Terus apalagi keindahan yang ada, bunda? Yang nomor 3 gencatan senjata, ya kan? Nggak ada peperangan kan? Berapa lama? Bunda, selama sebelum ada perjanjian gencatan senjata, Rasulullah ini nggak bisa gerak bebas. Mau dakwah ke sana, hadang sama siapa? Kafir Quraisy. Tidak ada yang paling terdepan memusuhi Rasulullah dalam berdakwah kecuali orang-orang Quraisy. Sekarang gencatan senjata, orang Quraisy nggak ngapa-ngapain, diem. Maka kenikmatan Rasulullah dengan adanya gencatan senjata bisa menyelesaikan 2 hal. 1, orang Yahudi diselesaikan. Khaybar. Kan orang-orang yang dari Madinah kaburnya kemana? Orang Yahudi Qainuqa, Nudair, itu larinya kemana? Ke Khaybar. Dan di Khaybar ini menjadi pusat orang-orang Yahudi. Dan di Khaybar ini sudah mempersiapkan untuk memerangi kota Madinah. Bayangkan, nanti tidak lama terjadi perang Khaybar. Bunda, seandainya tidak ada gencatan senjata antara Rasulullah dengan orang-orang kafir Quraisy, maka ketika Rasulullah menyerang orang-orang Yahudi, pasti orang Quraisy membantu Yahudi apa enggak? Ngebantu. Tapi begitu ada terjadi peperangan antara mukminin dengan orang-orang Yahudi Khaybar, apa yang dilakukan oleh orang Quraisy? Orang Quraisy nggak bisa berbuat apa-apa. Kata orang Quraisy, kita nggak berbuat apa-apa. Kenapa? Karena kita terhalang dengan perjanjian. Satu keuntungan, Rasulullah bisa menyelesaikan orang-orang Yahudi tanpa ada gangguan daripada orang-orang Quraisy. Karena orang Quraisy ada apa saat itu? Perjanjian. Kedua, dengan enaknya, dengan santainya Rasulullah bisa berdakwah, mengirim surat ke raja-raja.
Kenapa? Karena saat itu selama dalam perjalanan, kemana perjalanan biasanya diikutin oleh orang-orang kafir Quraisy. Sekarang bebas, ngapain mereka mau ngikutin? Kan kita ada perjanjian. Maka disitulah Rasulullah mengirim surat ke raja-raja yang ada. Subhanallah, seperti Rasulullah kirim ke surat Raja Najasyi, Rasulullah kirim ke Raja Romawi, Rasulullah kirim ke Raja Persia, Rasulullah kirim ke Raja Yaman, Rasulullah juga kirim ke Raja Bahrain. Dikirim semuanya. Kirim apa? Surat. Dan disitulah nikmatnya Rasulullah mengirim surat ke seluruh penjuru dunia yang pada waktu itu punya raja-raja yang terkemuka. Bisa dipahami Bunda? Nyaman. Nanti kita lihat. Jadi ada PR perang Khaybar, ada PR juga tentang apa? Pengiriman surat. Poin keberapa tadi? Bukan. Kok ketiga lagi? Tadi ketiga perjanjiannya. Perjanjian ketiga itu kan. Perjanjian keempat tadi apa? Bebas memilih. Mau mana mau mana. Tapi kan berada dalam apa? Berada dalam perdamaian. Ya kan Bunda ya? Yang mau ikut Muhammad silakan ikut Rasulullah. Yang ikut Quraisy silakan ikut Quraisy. Tapi apa? Tetap perjanjian, nggak boleh ada peperangan. Di antara Quraisy dengan Madinah tidak peperangan, dan di antara pengikut Muhammad dan pengikut Quraisy juga tidak ada peperangan, karena semuanya terlindungi dengan perjanjian. Bisa dipahami Bunda? Nah sekarang saya sampaikan. Kalau Bunda di sini ada jualan, di lapangan juga ada jualan. Tapi yang di sini nggak boleh beli ke lapangan, dan dari lapangan pun nggak boleh beli ke sini. Kenapa? Karena kita musuhan. Barang yang ada di sini adalah buat jual di sini. Barang yang ada di sana buat jual di sana. Bisa dipahami nggak Bunda? Ibu merasa puas dengan jualan yang ada di sini, maka ngapain ke sana? Kata ibu, saya nggak mau, di sana aja. Kata di sana, ngapain juga saya kemari, saya jualan di sana aja. Maka masing-masing punya tempat dan punya peraturan masing-masing. Bisa dipahami nih? Ini jualan, di sana jualan. Tapi begitu dua-duanya nggak ada musuhan. Sekarang nggak ada musuhan ya. Yang sini boleh ke sana, yang boleh dari sana boleh ke sini. Sekarang lebih asik nggak belanjanya? Mungkin nggak begitu dari sini datang ke lapangan, ternyata di sini murah-murah ya? Bisa begitu nggak? Atau sebaliknya dari sana masuk ke Meri, ternyata datang ke sini, ternyata di sini murah-murah ya? Ada sop durian juga nih misalnya. Iya. Contoh ini mah Bunda. Iya. Promo lagi. Datang kemarin. Begitu datang. Nah begitu cocok seperti ini punten Bunda. Saya sampaikan, lebih asik nggak, lebih enak nggak? Bisa jadi nggak yang tadinya langganan di sana pindah ke sini? Bisa. Yang tadinya langganan ke sini pindah ke sana? Bisa jadi. Sekarang begitu ada yang namanya boleh untuk memilih sana, memilih sini, dan yang penting tidak ada peperangan. Ketika tidak ada peperangan, gaul nggak orang kafir dengan orang muslim sekarang? Bertanya nggak orang kafir dengan orang muslim? Apa itu Islam? Bagaimana? Disitulah dakwah, ternyata dia melihat kebebasan pergaulan, tapi berada dalam hukum gencatan senjata, tidak boleh peperangan, mereka saling mengenal terhadap agama. Bisa dipahami nggak Bunda? Dia bilang, oh ternyata Islam itu begini ya. Oh ternyata Islam itu begitu bagus ya. Banyak yang masuk Islam setelah mereka tahu terhadap Islam. Dari mana? Setelah gencatan senjata itu. Bisa dipahami nggak Bunda? Ngangguknya yakin dong. Bisa dipahami nggak? Iya gitu. Jangan agak berat gitu, nggak kompak mata sama ini. Bisa dipahami nggak? Iya, paham begitu. Biar saya seneng juga gitu. Iya, pokoknya ngangguk aja biar saya seneng lah. Ya, sodakoh Bunda nyenengin orang gitu. Tapi benar Bunda, bisa dipahami kan? Setelah itu bebas, yang mau pilih Muhammad dan pengikutnya boleh, yang mengikuti Quraisy silahkan Quraisy. Tapi dengan adanya demikian tetap gencatan senjata berlaku. Maka saat ada gencatan senjata, akhirnya ini main kemari, yang ini main kemari, makin akrab, makin dekat, semakin melihat kedekatan bagaimana sifat daripada akhlak Rasulullah dan orang-orang beriman. Kalau kemarin awas Quran, jangan didengar, awas Muhammad, awas Muhammad. Sekarang sudah nggak ada lagi. Akhirnya apa? Bebas. Lalu terbuka, benar ternyata ini Muhammad, benar ternyata Islam itu, benar, mulailah masuk Islam. Karena ternyata Islam itu bisa menyebar bukan hanya dengan ucapan, tapi dengan akhlak. Dengan akhlak Bunda. Waduh, Islam itu memang kalau dibicarakan apa itu Islam, ya jaga akhlak, akhlak yang mulia. Bisa dipahami ya? Maka apa yang terjadi? 4 poin ini justru bukan merugikan umat Islam, tapi apa? Pantesan
Rasulullah menyampaikan Al-Quran ini ketika Umar bin Khattab, "Awa fatah ya Rasulullah, kemenangan dengan 4 perjanjian ini?" Rasulullah mengatakan, "Iya, ini perjanjian. Kenapa? Inna fatahna laka fatham mubina." Sesungguhnya aku memberikan kemenangan dengan kemenangan yang jelas. Padahal baru 4 poin ini secara kasat mata perjanjian ini apa? Merugikan. Tapi sebenarnya apa? Menguntungkan. Makanya punten, apapun yang terjadi kepada bunda pasti ada kebaikannya, ada hikmah. Ada hikmah. Ambil saja petik hikmahnya, ada kebaikan, ada kebaikan, ada kebaikan. Makanya ada kata la'alla fihi khair. La'alla fihi khair. Itu kalau para sahabat atau para ulama ketika ditanya mengatakan, "Wah, jadi begini ya, padahal saya maunya begini." La'alla fihi khair. Mudah-mudahan dari peristiwa ini ada kebaikan. Walaupun kenyataannya menyakitkan. Masih ingat nggak tuh? Saya mungkin pernah dengar kisah ini, tapi saya suka. Tapi mudah-mudahan banyak yang lupa kisah ini. Iya, ya, mudah-mudahan. Yang ini bunda, yang tahu diem ya. Yang ini bunda, yang seseorang gubernur di zaman itu, ini alim ulama, kisah hikmah yang sangat luar biasa. Kemudian di zaman setelah tabi'in, iya, ada seorang gubernur penguasa, hobinya itu berburu bunda. Hobinya berburu. Tahu berburu bunda? Berburu. Subhanallah, apa yang dilakukan? Kalau dia berburu, bawa pembantunya. Dia bawalah pembantunya. Masuklah di hutan, berburu burung, bunyi-bunyi gitu, namanya di hutan. Apa yang dilakukan bunda? Ini dia kejadian sangat luar biasa. Apa yang terjadi? Sambil nunggu ngintip, lapar si rajanya. Ambil, ada mangga, kupas dong. Ini ngupas, rajanya juga ngeliat burung, tangannya kemari, pisau kena, buntung. Jempolnya hilang. Marah, siapa yang marah? Rajanya. Kamu nggak hati-hati? Kenapa motong mangga nggak sampai lihat-lihat? Bisa dipahami nggak bunda? Dia bilang juga dengan matakan, Rajo juga nggak hati-hati. Saya tahu lagi gini, kenapa tangannya nyosor? Kan saya juga lagi lihat burung, kemana terbangnya? Saya juga lagi lihat burung. Marah raja itu. Lalu matan, maafkan saya raja. Diam rajanya. Tapi bagaimana udah buntung nih? Lalu lihat-lihat, kata pembantunya mengatakan, la'alla fi khair. Mudah-mudahan dari buntung itu ada kebaikan. Marah dibilang gitu. Apa? Udah buntung masih bilang kebaikan? Tangkap, ikat di pohon. Diikat di pohon. Setelah diikat di pohon gini, maaf raja, diam. Ikat, setelah diikat, yuk kita berburu. Lalu laki-laki itu mengatakan, raja, kenapa kamu mengikat saya? Dia bilang mengatakan, lihat, mudah-mudahan ada kebaikan dari kamu setelah kamu diikati. Bisa dipahami nggak bunda? Jadi balas gitu, balas ceritanya. Tadi kan mudah-mudahan dengan buntungnya tangan ada kebaikannya. Mudah-mudahan dengan diikatnya kamu ada kebaikan buatmu. Diam dia. Subhanallah. Lagi berburu bunda. Namanya berburu, lupa tempat, lupa jalan. Dia cari terus kejar, dia kejar terus kejar. Ternyata nyasar dan berpisah dengan grupnya. Masuklah ke tempat yang namanya primitif, yang mana mereka itu penyembah daripada api, penyembah berhala, seperti itulah kira-kira. Yang namanya sesajen selalu diungkapkan seperti itu. Begitu datang, ketangkep sama orang-orang primitif itu, diambil, lalu mengatakan kata-katanya, kebetulan kita lagi cari apa namanya, untuk dijadikan sesajen persembahan siapa? Tuhan kami. Dewa lah buat mereka. Subhanallah. Setelah itu apa bunda? Terusin jangan ini ibu. Terusin ya, kasihan ibu di belakangnya gini, dewa apa? Bener-bener nunggu rupanya ya. Setelah itu apa? Dibawalah, setelah dibawa, ya Rabb, begitu mengatakan ini pas ini kalau dipersembahkan untuk dewa kita. Lihat, kulitnya bersih, rambutnya bersih. Ya pantes lah. Raja kelihatannya, waduh ini parfumnya juga, waduh. Bukan air mata duyung ya. Ini parfumnya juga luar biasa. Raja, kulitnya ininya mantap. Maka dia mengatakan, ayo kita serahkan kepada paduka. Diserahkan, kata Allah, ini bagus, kita persembahkan kepada Tuhan kita. Bunda tahu, begitu siap mau dipersembahkan, buka pakaiannya. Begitu dibuka pakaiannya, ini diikat. Kenapa? Begitu lihat, paduka ini buntung, cacat. Lalu kata paduka mengatakan, wah bahaya. Kalau cacat dipersembahkan kepada Tuhan kita, hancurlah kita.
Bisa marah Tuhan kita. Kenapa? Persembahkan orang yang cacat. Buang orang ini, segera keluarkan, jangan sampai lama-lama di tempat ini. Maka dikeluarkan dan kabur. Begitu dia lari sampai untung buntung tangannya. Iya, begitu dia selamat, dia lari ketemu dengan prajuritnya. Tuhan kemana saja? Nanti ceritanya. Tuhan kemana saja? Nanti ceritanya. Begitu selesaikan matan, mana pembantu yang aku ikat di pohon? Masih diikat. Lepaskan. Begitu dilepaskan, kata yang diikat tadi, ada apa Tuhan? Dia bilang, terima kasih ya. Kenapa? Bayangkan kalau bukan jari yang buntung, leher yang buntung. Iya. Kenapa? Siap untuk disembelih. Untung aja kamu patahkan jempolku ini. Maka gara-gara jempolku ini patah, aku tidak dijadikan apa? Semuanya. Subhanallah, dengan mengatakan la'alla fihi khair. Bisa dipahami Bunda? Bisa jadi itu adalah kebaikan buat kita. Apapun yang terjadi. Jadi jangan sampai ketika ada suatu kejadian yang menyakitkan, yang membuat kita perasaan terlihatnya itulah gagal, terlihatnya itu tidak baik, langsung dalam hati la'alla fi khair. Ada kebaikan di sini. La'alla fi khair. Ada kebaikan di sini. La'alla fi khair. Selalu begitu Bunda. Selalu begitu. Jadi Allah itu punya skenario indah buat kita dan demi kebaikan kita. Bisa dipahami ya? 4 poin daripada yang namanya perjanjian Hudaybiyah rasa-rasanya cukup merugikan, tapi pada kenyataannya apa? Menguntungkan. Apa buktinya? Inna fatahna laka fatham mubina. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, Masya Allah, setelah itu apa? Dalam perjanjian Hudaybiyah tuntas. Kaget. Kenapa? Ada seorang yang luar biasa masuk Islam. Ada yang namanya sangat terkenal, Khalid bin Walid. Khalid bin Walid masuk Islamnya di antara itu saat dalam perjanjian Sulh Hudaybiyah. Bunda, Khalid bin Walid orang yang cukup terpandang, pinter, cerdas, luar biasa. Tapi kalau dibilang Khalid bin Walid ini masuk Islamnya dibandingkan dengan teman-temannya yang lain, Khalid bin Walid telat masuk Islamnya. Kenapa? Bukan telat. Kenapa? Karena memang ditanyakan oleh Umar bin Khattab. Ya Khalid, engkau ini orang cerdas, orang pintar, orang terpelajar. Tapi kenapa Islammu itu begitu telat? Kita ini yang tidak seperti kecerdasannya Khalid, tidak seperti apa, tapi apa? Islamnya duluan. Utsman bin Affan sudah Islam dulu. Umar bin Khattab sudah Islam dulu. Masya Allah, iya. Sa'ad bin Abi Waqqas sudah Islam dulu. Zubair bin Awam sudah Islam dulu. Tapi kenapa sosok Khalid kalau dari kecerdasan luar biasa, dari kepintaran luar biasa, tapi Islamnya cukup telat? Tahu jawaban Khalid apa kepada Umar bin Khattab? Ya Umar, benar, Islam aku memang cukup telat dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Tahu penyebabnya apa? Kenapa? Salah pergaulan. Salah ngefans. Salah siapa yang disukai. Itu yang diakui oleh Khalid bin Walid. Saya salah ngefans, saya salah orang menyukai, saya salah orang mempercayai. Saya percaya kepada Abul Hakam, saya percaya kepada Abu Jahal, saya percaya kepada yang namanya Umayyah bin Khalaf. Kenapa? Ini panutan saya dulu. Jadi ternyata setelah saya ngefans dia, saya suka dia, ternyata itu adalah salah semuanya. Istilahnya saya dulu itu adalah salah pergaulan. Coba ambil hikmahnya. Kadang-kadang kita salah bergaul. Ya, salah juga perilakunya. Tapi ada juga yang benar bergaul dan benar juga apa? Pergaulannya. Kalau sekarang Bunda, kalau gaul dengan orang-orang majelis taklim, Masya Allah, luar biasa. Kenapa? Karena pergaulan yang benar. Tapi kalau salah gaul, salah juga akibatnya. Ini diakui oleh siapa? Khalid bin Walid. Datang Khalid bin Walid. Yang lucu, Khalid bin Walid sedang berjalan menuju kemana? Madinah. Kekeh dengan keislamannya. Masya Allah. Berjumpa di jalan dengan siapa? Amr bin As. Tahu Bunda Amr bin As? Amr bin As juga awalnya orang kafir. Dia datang ke Raja Habasyah. Di Raja Habasyah itu sudah seorang Raja Najasyi, sudah muslim. Lalu Raja Habasyah dengan memberikan nasihat kepada siapa? Amr bin As. Bayangkan orang Arab dinasihati oleh orang luar untuk menjadi seorang muslim. Dengan mengatakan, katanya Amr bin As, bahwa Islam tuh begini, dulu tuh ada nabi namanya Isa. Akhirnya Amr bin As berada dalam keimanan dan ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat dari Habasyah, dari Ethiopia, tidak ke Mekah tapi langsung ke Madinah. Jumpa dengan Rasulullah. Dan saat berjalan menuju ke Madinah,
Khalid bin Walid pun sedang berjalan menuju ke Madinah. Begitu jumpa di tengah jalan, kata Amr bin As, aduh ngomong jujur nggak ya? Ketemu Khalid, temenan dia aja. Kata Khalid, aduh Amr bin As ini ngomong jujur nggak ya? Akhirnya nggak ada yang bicara apa-apa. Tapi mudah-mudahan jalannya beda. Ternyata jalannya bareng, satu tujuan. Lalu dengan matan kata Khalid bin Walid, kenapa harus disembunyikan? Saya jujur aja, saya mau datang ke Madinah, mau jumpa dengan Rasulullah Muhammad. Saya juga sama. Mau apa? Aku menyatakan 2 kalimat syahadat. Aku juga sama. Subhanallah, jalanlah ke Madinah. Setibanya jauh dari jauh. Orang bunda kalau ngelihat orang dari jauh, jelas nggak kira-kira? Enggak. Tapi Rasulullah sudah dikasih tahu oleh Jibril. Jauh sedang berjalan. Orang bilang, siapa yang 2 orang ini? Begitu sedang berjalan berdua, Rasulullah mengatakan, Allahu Akbar, kata Rasulullah. Ramat Makkah bifaladati akbadiha. Ramat Makkah bifaladati akbadiha. Rasulullah mengatakan, Ramat Makkah bifaladati akbadiha. Ramat Makkah bifaladati akbadiha. Artinya, Allahu Akbar, Makkah telah melemparkan jantungnya untuk kita. Makkah telah melemparkan jantungnya untuk kita. Maksudnya apa? Kehidupan Makkah itu jantungnya ada di 2 orang ini. Sekarang sudah lemparkan jantungnya ke sini. Kemenangan buat Ramat Makkah bifaladati akbadiha. Subhanallah, ternyata begitu datang 2 orang ini luar biasa. Amr bin As, siapa yang tidak mengenal Amr bin As? Masya Allah, yang membuka Mekah, Mesir, kemenangan Mesir oleh Amr bin As. Lalu Khalid bin Walid, Masya Allah, futuhat, kemenangan demi kemenangan. Datanglah yang indah, yang luar biasa. Datanglah Khalid bin Walid, emasnya luar biasa, gelangnya emas, cincinnya emas. Iya, supaya cincin, gelang di sini. Iya, gelang, cincin, sabuk. Iya. Iya. Gelang, cincin, topi, sabuk. Sabuk di sini. Semua emas, bunda, semuanya emas. Masya Allah. Begitu datang dengan kata-kata yang sangat luar biasa. Setelah syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad. Tapi sebelumnya karena cerdas, ya Rasulullah, aku ingin menjadi seorang mukmin, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Jika aku Islam, apakah Allah mengampuni dosa-dosaku yang telah berlalu? Itu keinginannya. Ya Rasulullah, aku ingin menjadi seorang mukmin, tapi saya ingin satu syarat. Apa? Apakah Allah mengampuni dosa-dosa yang sudah berlalu? Aku telah memerangimu. Aku telah membuat engkau bersedih. Aku telah membuat engkau susah. Apakah Allah akan memaafkan aku jika aku Islam? Itu yang membuat pikiran yang luar biasa Khalid bin Walid. Subhanallah. Lalu kata Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-Islam yajubbu ma qabla. Islam itu menghapus semua kesalahan yang berlalu, yang sesudah, yang sebelumnya. Maka kata-kata yang sangat luar biasa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Setelah itu Khalid bin Walid mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku akan gunakan, silahkan gunakan untuk muslimin muslimat yang memerlukan harta yang lepas emas kalungnya, lepas gelangnya, lepas sabuknya, lepas cincinnya. Untuk Islam, simpan pedangnya di depan, silahkan, ini untuk kemajuan Islam. Rasulullah katakan, semua aku terima kecuali pedang aku balikin kepadamu. Subhanallah, kecuali pedang aku balikan kepadamu, dan gunakan pedang ini untuk di jalan Allah. Kata siapa? Rasulullah. Dan mulai saat ini engkau adalah Saifullahul Maslul. Mulai saat ini engkau adalah pedang Allah yang selalu terhunus tanpa pernah masuk sarang. Jadi pedang kan ada sarangnya ya. Nah, maslul artinya adalah pedang yang selalu keluar dari sarangnya. Masya Allah, itu Khalid bin Walid. Makanya Khalid bin Walid ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lisannya Khalid sama pedangnya Khalid, pedangnya lebih cepat daripada lisannya Khalid. Kalau sudah main pedang, lisannya lemah, lebih cepat pedangnya daripada lisannya. La saifu Khalid, pedang Khalid lebih cepat daripada lisannya. Seperti apa coba? Waduh, luar biasa Khalid bin Walid. Dulu saya pernah lagi kecil nonton ada film yang bisa nembak bayangannya. Lucky Luke ya. Dak, bayangannya mati, ditembak sama dia. Ya. Pernah lihat gitu? Pernah ibu lihat? Berarti ibu udah ada umur. Itu film lama itu, anak kita mungkin nggak tahu tuh film Lucky Luke itu. Nggak tahu ya, ibu buka lagi YouTube ada Lucky Luke gitu. Nggak usah ngapain cari itu, mendingan cari pengajian ya.
paling cepatnya. Dan subhanallah ini pedang yang sangat luar biasa sekali, keindahan yang sangat luar biasa. Bisa dipahami ya? Ini yang mengatakan pedangnya Khalid. Satu lagi Amr bin As. Begitu Amr bin As mengatakan kalimat Islam, Bunda tahu nggak? Amr bin As 4 bulan setelah apa? 4 bulan setelah Islam, kurang dari 6 bulan menjadi pimpinan dalam peperangan. Khalid bin Walid baru beberapa bulan dalam peperangan Islam menjadi pimpinan dalam peperangan juga. Luar biasa. Jadi kelihatan dua jantung Mekah ini sudah sampai ke Madinah Al-Munawwarah. Sekarang kita ingin cek dan mengatakan, ingin tahu nih, ada 2 poin yang ingin digambarkan. Satu, surat-surat yang dikirim ke raja-raja dan bagaimana responnya, iya. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, perang Khaybar. Rasulullah memanfaatkan, sekali lagi nih, Rasulullah memanfaatkan sulh Hudaybiyah ini. Satu, kirim surat ke raja-raja. Dan bagaimana responnya? Ada yang merobek suratnya, ada yang menerima dengan baik, ada yang masuk Islam. Siapa yang merobek? Siapa yang masuk Islam? Siapa yang hare-hare? Hare-hare itu cuek, iya. Itu nanti akan kita bahas. Selanjutnya, ya punten keceletot tadi, iya. Yang kedua, ya keceletot juga sama. Yang kedua, bagaimana orang-orang Yahudi setelah mengetahui tentang perjanjian ini, mereka ingin cepat menggempur Rasulullah ke kota Madinah. Tapi Rasulullah lebih cepat lagi. Sebelum mereka gempur, serang dulu kata Rasulullah. Setelah 2 poin dikerjakan, kirim surat, perang Khaybar, Futuh Makkah, kemenangan kota Makkah. Jadi bulan yang akan datang, ya Bunda tenang, bulan yang akan datang kita akan bahas, insya Allah adalah surat yang dikirim oleh Rasulullah ke raja-raja. Bagaimana Rasulullah kirim surat, Masya Allah luar biasa. Nanti insya Allah mudah-mudahan jika saya ingat, kita akan gambarkan filmnya sedikit bagaimana Rasulullah kirim surat, ya. Dan insya Allah Bunda, ada 3 pengumuman atau 4 yang ini saya sampaikan. Bismillah Bunda. Pertama, insya Allah di bulan Maret kita akan adakan acara sehari bersama Rasulullah. Ayahanda dengan bundanya, bunda dengan ayahandanya daftar. Kita tidur sama-sama di sana, nyewa 1 hotel di sana, letaknya di Sentul. Insya Allah kita buka kapasitas cukup untuk 200 atau mungkin 300 orang. Jadi dari pagi sampai Qiyamul Lail, tapi ada waktu istirahat, menceritakan tentang Rasulullah sejak kecil dan sampai wafatnya. Bulan Maret. Bulan Maret Bunda. Anak-anak boleh dibawa, anak-anak asal SMP ke atas boleh. Jangan sampai nanti begitu SD mah susah, iya. Bagaimana caranya? Pokoknya nanti kajiannya saya sendiri langsung selama berjam-jam itu akan menceritakan dari mulai pagi terus sampai terus diakhiri dengan Qiyamul Lail. Jadi hari Sabtu jam 8 sudah mulai, terus dulu istirahat, lanjut. Jadi sehari bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ya Mbak ya. Jadi nanti di acara bulan Maret. Insyaallah. Jadi insyaallah, jadi nanti kalau sudah oke semuanya. Kenapa? Pastinya harus daftar duluan. Karena iya, saya daftar Mbak, ya. Saya daftar. Jadi kenapa Mbak? Oh nanti akan disebar di medsos. Takutnya punten, takutnya apa? Nggak dapat kuota. Saya utamakan dulu bunda-bunda dan keluarganya yang di Rumil ini. Iya, mungkin setelah kira-kira dikasih jarak seminggu setelah ini atau 2 minggu setelah itu baru sebarnya ke medsos. Jadi kita utamakan dulu bunda-bunda yang dekat. Kenapa? Kita akan seharian bersama Rasulullah menceritakan. Pokoknya bunda keluar dari sana paling tidak, oh Rasulullah tuh begitu. Sekarang kan terlalu lama, kita sebulan. Tapi ingin lebih jelasnya pastinya di Rumil demikian. Tapi kalau di sana A sampai Z-nya dipercepat, mana yang terpenting ini. Selama kira-kira saya perkirakan saya bicara kira-kira 23 ataupun 18 sampai 20 jam. Ataupun 16 sampai 19 jam kira-kira. Saya bicara nanti sampai selesai tuntas berikut dengan muhasabahnya. Itu nanti di bulan Maret, tanggalnya belum ketemu ya Mbak ya. 30 31. Iya, 30 31 Maret. Sabtu Minggu. Ingat itu ya. 30 sampai 31 Maret kosongkan jadwalnya untuk bersama suami. Karena apa? Karena nanti akan dibicarakan kehidupan Rasulullah bersama Siti Khadijah, 1 segmen khusus di sana. Iya, itu pertama. Yang kedua, insya Allah bagi ada yang kesempatan, ini Rumil mengadakan acara yang namanya
Kambing Cup untuk turnamen futsal antara masjid dan pesantren. Insya Allah saya main di dalamnya. Iya, yeah, tim khusus nanti dari pesantren Qasul Quran. Ya, jadi nanti main di sana. Mas Ari juga ada, bagian kiper beliau. Oh, pokoknya kalau bagian kiper dia Insya Allah bola asal jangan ditendang nggak masuk. Iya. Itu nanti itu hari tanggal 17, 18, tapi Sabtu Minggu. Kalau mau nonton silahkan. Di PGA, yaitu rumil istilahnya apa? Merebutkan piala bergilir rumil. Kenapa rumil mengadakan acara itu? Pertama, ingin menyatukan antara pesantren dan DKM masjid, satu. Yang kedua, ingin ngecek di masjid-masjid anak-anak mudanya enggak yang hadir. Kenapa? Luar biasa. Dan insya Allah jika kita yang menang kambingnya ini, maka kita akan sembelih dan kita akan adakan pengajian dari semua tim-tim yang ada. Jadi rumil memfasilitasi ini untuk apa? Menyatukan antara masjid. Kedua, tiga, di sebelah kanan saya ada box di situ. Yang ingin menginfakkan untuk Masjid Wahdatul Ummah, silahkan simpan di sana. Gede nggak lubangnya, Mbak? Lubangnya gede nggak? Takut ada yang naruh cincin gitu, kalung. Oh, kecil ya. Berarti kalau ada cincin kalung mah langsung aja ke penitianya, iya. Ya, tapi jangan langsung ke tukang, Bang, ini buat ini dilempar, jangan. Tapi bawa ke penitianya di sini, bisa ke Mbak Vera langsung, ya. Bisa ke siapa saya nggak tahu lagi di sini. Oh, ada di situ penitiannya ya. Oh, boxnya. Oh, boxnya di luar sana. Oh, ini kan? Oh, itu tuh ada boxnya di situ tuh yang gede itu ya. Bebas saja, masukin apa saja. Iya. Yang penting berharga. Iya, yang berharga, Bunda. Apa saja harus jelas emang. Itu ya. Jadi ini insya Allah merupakan satu tabungan. Bunda nggak usah banyak-banyak. Yang penting sering, tiap jam aja. Masukin, enggak maksudnya tiap datang Kamis, Senin, Selasa datang kemari masukin 20.000, 50.000. Kenapa saya sudah sampaikan kan? Karena pasti akan ada faedah yang sangat luar biasa. Kapan lagi kita akan berinfak di sana? Nanti ini belum jadi, begitu itu jadi, ibu punya kepuasan sendiri. Alhamdulillah, masjid ini saya telah naruh uang 5.000 di sini. Kan malu begitu makan? Malu, jangan 5.000. Apa ini buat masjid? Bismillah Bunda, pulang-pulang taruh Bismillah. Ini untuk apa? Masjid. Namanya Wahdatul Ummah. Biaya perlu 7, berapa miliar gitu ya, 7, sekian untuk semuanya. Dana alhamdulillah udah 5 sekian yang saya informasinya ya. Tapi insya Allah terus berjalan. Yang terutama doakan biar cepat selesai, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya minta doa untuk yang dalam keadaan sakit ya. Siapa itu Mbak namanya ya? Ada dari keluarga jamaah kita juga. Suyudiman bin iya Bapak Suyudiman bin Martomi Harjo. Ini adalah orang tua dari Ibu Evi ya, jamaah majelis kita juga. Semoga beliau diberikan kesabaran, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang mengaminkan doa ini pun diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan kepada orang-orang yang dalam keadaan sakit dan mereka adalah orang-orang kita cintai. Allahumma shfina washfihi washfi jami'il mu'minina wal mu'minat fa innaka antas syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shfina washfihi antas syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khair. Sebagai pengumuman terakhir insyaallah QQ Qasul Quran sudah mulai pendaftaran baru dibuka bersatu dengan SMPIT Darajatun Ulum. Jadi alhamdulillah sudah dibuka. Kuota mungkin hanya tinggal beberapa lagi, tapi khusus untuk laki-laki tingkat SMP. Khusus laki-laki tingkat SMP yang mencoba menjadikan anaknya lebih percaya diri ketika jadi imam, percaya diri ketika berbicara di depan orang, percaya diri untuk melantunkan ayat Quran di depan. Nanti insya Allah kita yang akan mencoba untuk membimbingnya insya Allah. Tempatnya pas di samping rumah kami, jadi tiap hari kita jumpa dengan anak-anak. Jadi Bunda yang mau survei dulu lihat ke sana silahkan, iya. Atau punya anak laki-laki Sangkarang kelas 6 SD silahkan bisa dilanjutkan ke sana. Tapi harus booking dulu ya tempatnya karena agak sedikit terbatas tempatnya. Ini dapat saya sampaikan. Lakum ini al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.